Halo guys, selamat datang di channel Tempat Film. Tempatnya film-film seru dan menarik yang bisa menghibur kalian dimanapun kalian berada. Di video ini, saya akan menceritakan alur film laga komedi asal Amerika yang berjudul Red Notice. Film ini dirilis pada tanggal 12 November 2021 dan disutradarai oleh Rawson Marshall Turber. Film ini dibintangi oleh Dwayne Johnson yang berperan sebagai John Hartley, Ryan Reynolds sebagai Nolan Booth, dan Gal Gadot yang berperan sebagai Sarah Black alias The Bishop. Film ini menceritakan seorang buronan bernama Nolan Booth yang berencana mencuri telur Cleopatra yang tak ternilai harganya. Aksi pencurian itu pun nyaris digagalkan oleh agen khusus John Hartley, seorang profiler kriminal FBI yang ditugaskan untuk membantu agen Interpol Urvashi Das dalam penyelidikan kasus tersebut. Aksi pencurian Nolan pun berhasil. Namun bukannya lolos, dia justru tertangkap tepat di kediamannya yang berada di Bali, Indonesia. Tidak sampai di situ, pencurian kembali berlanjut dan dilakukan oleh pencuri kelas kakap bernama Sarah Black alias The Bishop yang menyamar dan menukar telur itu dengan telur palsu. Alhasil, Hartley dianggap berkhianat dan dikurung dalam penjara Rusia bersama dengan Nolan. Demi mengembalikan reputasi keduanya, Hartley dan Nolan sepakat bekerja sama untuk saling membantu meringkus Bishop. Upaya mereka membawanya berpetualang ke berbagai penjuru dunia, mulai dari sebuah penjara terpencil, masuk ke berangkas pedagang senjata bernama Sotopoche untuk mencuri telur kedua, bertarung dengan banteng di Kolosium hingga tersesat di dalam hutan Argentina demi menemukan telur ketiga. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film menarik selanjutnya. Film dibuka dengan narasi yang menceritakan tentang Mark Antony yang menikah dengan Ratu Cleopatra. Dia memberikan 3 buah karya seni berbentuk telur berlapis emas yang dihiasi dengan berlian sebagai hadiah pernikahan mereka. Hingga akhirnya Mark Antony dan Cleopatra tewas secara tragis setelah bunuh diri, dan telur tersebut tetap menjadi misteri. Selama berabad-abad, masyarakat mempercayai bahwa cerita tersebut hanyalah isapan jempol belaka. Hingga pada akhirnya di tahun 1907, seorang petani menemukan 2 dari 3 telur tersebut, yang akhirnya menjadi buruan para kolektor dunia. Telur pertama berada di Museum Nasional di kota Roma, sementara telur kedua telah dilelang beberapa kali dan kini berada di tangan seorang kolektor. Dan telur ketiga masih menjadi misteri, karena sampai saat ini masih belum diketahui keberadaannya. Scene dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang membuat telur duplikat dari telur pertama Ratu Cleopatra. Kemudian scene berlanjut ke sebuah museum nasional di kota Roma. Terlihat seorang agen FBI yang baru saja datang bernama John Hartley. Dia bekerja sama dengan seorang Interpol bernama Urvashi Das. Mereka mendapatkan informasi dari seorang informan bernama Bishop bahwa seorang pencuri karya seni spesialis barang-barang anti langka bernilai tinggi paling dicari di dunia akan melakukan aksinya. Kemudian, Hartley dan Das menemui direktur museum dan memintanya untuk segera menutup akses keluar masuk dari museum tersebut. Namun, sang direktur keberatan karena dia yakin bahwa telurnya dalam keadaan aman dan meragukan kredibilitas dari Hartley dan informannya. Lalu Hartley meminjam sensor panas dan melihat bahwa ternyata telur tersebut adalah sebuah telur replika, karena telur berlapis emas 18 karat seharusnya memancarkan radiasi. Untuk membuktikannya, lalu Hartley menyiram telur itu dengan sekaling soda, dan hasilnya seketika telur tersebut pun meleleh. Dan segera memerintahkan bawahannya untuk menutup ruangan. Nolan yang masih berada di dalam pun panik dan berusaha melarikan diri. Sempat terjadi kejar-kejaran antara Hartley dan Nolan, hingga akhirnya dia pun terpojok. Namun ketika Das datang, Nolan berhasil mengecoh Hartley, dan lagi-lagi Nolan berhasil kabur. Sempat ingin mengejar dengan sebuah mobil sport, tetapi Hartley pun tertabrak, dan Nolan pun berhasil melarikan diri. Singkat cerita, 56 jam kemudian, Nolan tiba di rumah persembunyiannya di Bali, Indonesia. Ketika mengeluarkan hasil curiannya, Nolan dikagetkan karena ternyata Hartley juga sudah berada di sana. Nolan pun tidak dapat berkutik ketika Das dan polisi Indonesia mengepungnya. Lalu di sana, Hartley mengatakan beberapa informasi yang telah diperoleh mengenai Nolan, mulai dari pencurian pertamanya ketika berusia 8 tahun dan selalu melakukan aksinya seorang diri, karena dia tidak suka bekerja dengan sebuah tim. Ayahnya adalah seorang polisi di Swiss dan ibunya seorang dosen di Amerika, dan Nolan adalah seorang anak tunggal.
Nolan mencuri karena faktor kesenangan dan selalu menargetkan pencurian berisiko besar untuk menarik perhatian. Bahkan dia juga sengaja ketahuan untuk kemudian kembali melarikan diri, sebagai pembuktian bahwa dirinya adalah yang terbaik. Ketika Das memerintahkan seorang bawahannya untuk menyimpan telur tersebut di belakang mobil Hartley, ternyata bawahan itu adalah Bishop yang sedang menyamar. Bishop pun mengganti telur itu dengan telur replika dan mencuri telur yang asli. Sempat curiga karena pintu belakangnya masih terbuka, namun Hartley mengabaikannya karena telurnya masih berada di sana dan tak terlihat seorang pun yang mencurigakan. 32 jam kemudian di kota Roma, Das mendatangi Hartley dan menuduhnya telah menggelapkan telur asli Cleopatra. Karena ternyata telur yang mereka bawa saat itu hanyalah sebuah telur replika. Ditambah lagi ditemukan transferan 8 juta dolar di rekening bank Swiss atas nama John Hartley. Hartley kemudian diekstradisi ke Rusia dan ditahan di sebuah penjara terisolir. Dan ternyata Nolan menjadi teman sekamarnya. Disinilah Nolan mulai mendoktrin Hartley bahwa mereka berdua adalah korban dari Bishop, di mana Bishop sengaja memperalat Hartley untuk menangkap Nolan. Kemudian dengan leluasa mengumpulkan ketiga telur Cleopatra untuk kemudian menjualnya ke seorang miliarder Mesir yang sanggup membayarnya 300 juta dolar sebagai hadiah pernikahan putrinya. Kini Bishop telah memiliki telur pertama dan dia akan mengincar telur kedua yang berada di tangan seorang mafia senjata bernama Sottovoce, pria berbahaya yang setiap tahunnya selalu mengadakan pesta topeng di rumahnya di Valencia. Sebagai pembalasan, karena kesal telah ditangkap, Nolan memberitahu ke semua tahanan bahwa Hartley adalah seorang agen FBI. Kemudian, salah seorang tahanan bertubuh besar menghampiri Hartley, lalu kemudian menghajarnya. Ketika berada di sel, mereka diminta untuk menemui seseorang dan ternyata itu adalah Bishop. Sebelum menjelaskan tujuannya, Bishop mengakui bahwa dia adalah orang yang telah mencuri telur Cleopatra di Bali dan dia juga orang yang telah menjebak Hartley. Tujuan kedatangan Bishop adalah untuk mengajak Nolan yang ternyata mengetahui lokasi telur ketiga untuk bekerja sama, dengan imbalan akan melepaskan mereka dari tahanan dan bagian 10% dari penjualan ketiga telur tersebut. Tidak ingin bekerja sama dengan Bishop, Hartley mengajak Nolan bekerja sama untuk kabur dari penjara. Lalu berencana mendahului Bishop untuk mencuri telur kedua dari Sottovoce dan menangkap Bishop. Dengan begitu, Hartley akan kembali dapat memulihkan nama baiknya, sementara Nolan akan kembali menjadi pencuri nomor 1 di dunia. Di sana, Nolan menceritakan sedikit tentang dirinya dan sang ayah. Ketika kecil, Nolan pernah dituduh ayahnya mencuri sebuah arloji kesayangannya. Padahal saat itu Nolan tidak pernah melakukannya. Sejak saat itu, ayahnya menganggap Nolan sebagai seorang pembohong dan tidak pernah menegurnya lagi. Hingga pada suatu hari, Nolan melihat sang ayah kembali memakai arloji tersebut tanpa sedikit pun meminta maaf kepadanya. Dan dari sanalah, Nolan pun tidak pernah lagi menegur sang ayah hingga kematiannya. Keesokan harinya, ketika Hartley dan Nolan ditugaskan untuk memperbaiki dinding penjara, Nolan menyelipkan sebuah batu di bagian bawah susunan batu mereka yang akan berguna nanti di saat pelarian. Keesokan harinya, mereka pun mulai menjalankan aksinya dengan meledakkan laundry menggunakan cairan pembersih dan menghajar beberapa orang penjaga. Menggunakan kartu salah seorang penjaga, mereka berhasil menuju ke bagian luar tahanan. Dan ketika sampai di dinding, Nolan menarik salah satu batu yang sempat dia selipkan. Mereka pun berjalan di sisi tembok tahanan, menuju helikopter yang menjadi satu-satunya jalan untuk kabur dari penjara tersebut. Sementara Hartley berusaha memperlambat para penjaga yang mengejar mereka. Nolan berlari menuju helikopter. Hartley berhasil menembak rantai pintu dan menghambat para penjaga. Namun sipir penjara mengambil sebuah bazooka dan menembakkannya pada Hartley. Tetapi beruntung, dia masih selamat dan Hartley berhasil masuk ke dalam helikopter. Ketika situasi dirasa sudah aman, tiba-tiba sebuah bazooka kembali ditembakkan. Beruntung, mereka berhasil menghindar dan segera kabur dari sana. Sementara itu, di tempat lain, terlihat Bishop menyekap seorang intel analis, lalu menggunakan komputernya agar tidak terlacak oleh Das. Lalu menginformasikan bahwa Hartley dan Nolan kabur dari penjara dan pasti akan mencuri telur kedua di kediaman Sottovoce. Kembali ke Hartley dan Nolan, dibantu oleh seorang teman lama, mereka menggunakan jet pribadi untuk berangkat menuju Valencia. Nolan menjelaskan bahwa penjaga di rumah Sottovoce akan beroperasi setiap 40 detik sekali.
dan itu adalah kesempatan mereka untuk bergerak. Di ruangan tersebut dilengkapi dengan 87 kamera tanpa titik buta sedikit pun, sehingga dia akan meretas sistem kamera tersebut. Dia juga telah menyiapkan teknologi yang dapat meniru dan merubah suara seseorang, karena tempat penyimpanan telur tersebut dibuat dari titanium yang sangat mustahil untuk diledakkan. Sehingga jalan satu-satunya hanya dengan sensor wajah dan suara Sotopoche. Dan Harley ditugaskan untuk mencuri handphone milik Sotopoche, karena mereka juga membutuhkan kode yang dikirim secara otomatis ke handphone tersebut. Sementara Nolan akan mengambil sidik jarinya. Singkat cerita, mereka tiba di rumah Sotopoche yang tengah mengadakan pesta tahunan. Harley menyamar sebagai seorang tamu, sementara Nolan menjadi seorang pelayan. Ternyata Bishop juga berada di sana. Harley yang kesal karena telah dijebak lalu menghampiri Bishop dan ingin segera menangkapnya agar dapat membersihkan namanya dan kembali menjadi seorang agen FBI. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, Harley kemudian mengajak Bishop berdansa agar dia tidak bisa melarikan diri. Di sana, Bishop menanyakan apakah Nolan telah memberitahunya lokasi telur ketiga. Harley mengatakan bahwa Nolan masih merahasiakannya. Sotopoche kemudian menghampiri mereka untuk mengajak Bishop berdansa. Harley yang melihat sebuah kesempatan lalu menabrak Sotopoche dan mencuri handphonenya. Ternyata di sana juga sudah ada Inspektur Das yang memantau pergerakan mereka dan berencana segera menangkapnya. Ketika Sotopoche sedang memberikan sambutan, Harley dan Nolan segera melancarkan aksinya. Saat pengawas lengah, Nolan segera menyabotase kamera di ruangan tersebut dan menyesuaikan waktu rotasi para pengawal. Sehingga mereka akhirnya berhasil masuk ke depan pintu ruangan penyimpanan, lalu berusaha membuka akses pintu masuk tersebut, menggunakan kode yang telah mereka dapatkan dari handphone milik Sotopoche. Namun, pergerakan mereka akhirnya diketahui oleh pemantau CCTV dan segera mengaktifkan alarm. Sementara itu, Harley dan Nolan yang telah sampai di ruangan dihadang oleh Das yang tidak mempercayai Harley dan dia ingin segera menangkap mereka. Tetapi mereka berhasil masuk ke dalam ruangan penyimpanan dan menutup pintunya. Ketika mereka sampai di depan telur kedua, ternyata Bishop juga sudah ada di sana. Dia masuk melalui pintu lain yang lebih mudah. Terjadilah perkelahian antara mereka karena Harley ingin segera menangkap Bishop, sementara Nolan ingin mengamankan telurnya. Tiba-tiba Sotopoche datang ke ruangan tersebut. Tanpa diduga, ternyata Bishop sudah bekerja sama dengan Sotopoche dan membocorkan informasi bahwa Harley dan Nolan akan datang mencuri telurnya. Keesokan harinya, mereka berdua terbangun dan ditahan di sebuah lapangan banteng. Bishop dan Sotopoche memaksa Nolan untuk memberitahu di mana letak telur ketiga. Jika menolak, maka telur biji Harley yang akan jadi taruhannya. Akhirnya Nolan memberitahu di mana lokasi telur ketiga berada. Nolan mengatakan bahwa telur itu masih berada di Mesir, tempat di mana Cleopatra dimakamkan. Setelah mengetahui lokasi pastinya, Bishop dan Sotopoche pun bersulang. Tanpa diduga, ternyata Bishop telah meracuni minumannya, sehingga Sotopoche pun pingsan. Dan Bishop segera mengambil telur kedua dan pergi dari tempat itu untuk mengambil telur ketiga. Tidak lama kemudian, Sotopoche pun terbangun dari pingsannya. Dia mengambil senjata dan berusaha menembak Harley dan Nolan. Beruntung, Harley berhasil melepaskan borgol dan seketika menghajar Sotopoche. Awalnya, Harley berencana meninggalkan Nolan, tetapi dia mengurungkan niatnya. Ketika mendengarkan perkataan Nolan yang mengatakan bahwa dia telah memberikan informasi palsu tentang keberadaan telur ketiga pada Bishop. Akhirnya, mereka berdua pun kabur dari tempat itu. Saat keluar, ternyata itu adalah sebuah lapangan matador. Sempat ingin kembali masuk, tetapi Sotopoche yang sedang mengejar menembakinya. Mereka pun berlari sekencang-kencangnya dan berhasil selamat. Dalam perjalanan, mereka kabur dengan kereta api. Harley dan Nolan sepakat untuk saling membantu. Nolan akan membantu Harley menangkap Bishop dan membersihkan nama baiknya. Sementara Harley membantu Nolan menjadi pencuri karya seni nomor 1 di dunia. Akhirnya, Nolan bercerita bahwa di akhir Perang Dunia Kedua, seorang pecinta karya seni yang merupakan asisten Hitler bernama Rudolf diketahui pernah memiliki telur ketiga. Dia kemudian pergi dari Jerman ke Argentina dengan membawa kargo seberat 100 ton. Dan selama 70 tahun, para detektif dan pemburu harta karun berusaha untuk menemukan bunker Hitler yang hilang. Dan di antara orang-orang itu, ayah Nolan adalah salah satunya.
Suatu hari, ketika dia berada di kantor ayahnya, Nolan tidak sengaja menemukan arloji yang sama yang pernah menjadi penyebab perselisihannya dengan sang ayah. Karena kesal, Nolan membanting jam itu, yang tanpa diduga ternyata itu adalah arloji peninggalan Rudolph, dan di dalamnya terdapat petunjuk di mana dia menyimpan telur ketiga. Singkat cerita, Harley dan Nolan tiba di Argentina, di sebuah hutan terpencil tempat di mana diduga telur ketiga berada. Setelah 3 hari menyusuri hutan, Harley kesal karena mereka belum juga menemukan lokasi itu. Dia merebut peta dan kompas, kemudian membantingnya. Tanpa sengaja, mereka mendengar suara logam tepat di bawah kaki mereka. Setelah digali, ternyata benar. Itu adalah sebuah bunker Nazi yang sedang mereka cari. Setelah berhasil membukanya, Nolan segera menggunakan jam tangan ayahnya yang telah dia perbaiki sebagai kunci rahasia untuk membuka bunker rahasia milik Nazi tersebut. Di dalamnya terdapat barang-barang antik berusia ratusan tahun dan sebuah mobil klasik yang bisa dijual dengan harga jutaan dolar. Akhirnya mereka berhasil menemukan telur Cleopatra ketiga. Namun lagi-lagi Bishop muncul dan akan merebut telur tersebut. Ternyata dia tidak benar-benar pergi ke Mesir, melainkan sengaja menunggu Harley dan Nolan lolos dari kejaran Sotopoce untuk kemudian mengikuti untuk menuntunnya menuju tempat telur ketiga berada. Tidak lama kemudian terjadi baku tembak setelah Inspektur Das yang mengikuti Bishop tiba di sana. Menggunakan mobil antik, Harley, Nolan, dan Bishop mencoba melarikan diri. Sementara Inspektur Das dan pasukannya terus mengejar mereka. Setelah pertarungan seru dan menegangkan, Nolan akhirnya berhasil mendapatkan kembali telur tersebut. Tetapi karena khawatir dengan keadaan Harley, dia kembali dan berusaha mencarinya. Tiba-tiba Harley muncul dalam keadaan baik-baik saja dan mengetahui bahwa Nolan lebih memilih meninggalkan telurnya dan mencari Harley. Tidak lama kemudian, Bishop pun keluar dari dalam air. Seketika, Nolan pun mengejeknya dan mengatakan bahwa dia telah menang dan unggul dari Bishop. Suatu momen yang sangat dia nanti-nantikan sejak lama. Nolan tidak peduli jika hanya memiliki satu telur, karena baginya uang bukanlah segalanya. Kemenangan atas Bishop adalah yang terbaik, terlebih lagi sahabatnya Harley akan segera menangkap Bishop. Dan ketika Harley akan memborgolnya, tiba-tiba mereka malah ciuman. Seketika itu, Nolan pun menyadari bahwa ternyata Harley selama ini telah menipunya dengan berpura-pura menjadi seorang agen FBI. Dan semua ini telah direncanakan sejak awal oleh The Bishop yang beranggotakan Harley dan kekasihnya. Akhirnya, Nolan pun terpaksa menyerahkan telur ketiga pada The Bishop, dan dia pun diborgol sendirian di tengah hutan. Singkat cerita, ketiga telur Cleopatra akhirnya tiba di Kairo, Mesir, sebagai hadiah pernikahan untuk anak seorang miliarder. The Bishop mendapatkan bayarannya. Ketika telur itu dibuka, sang putri malah lebih tertarik dengan kejutan lainnya, yaitu Ed Sheeran yang menjadi penyanyi pengiring dalam pernikahannya. Namun tiba-tiba acara pernikahan itu berubah menjadi penggerebekan setelah Inspektur Das dan pasukannya mengepung tempat tersebut, dan sang miliarder penyelenggara acara beserta beberapa orang lainnya ditangkap oleh pihak berwajib. Sementara itu, The Bishop berhasil pergi dari tempat itu. Harley dan kekasihnya menikmati kemenangan mereka di sebuah kapal pesiar mewah, dan kejutan pun terjadi. Ternyata Nolan juga berada di sana. Dia bercerita bahwa dirinya berhasil ditangkap oleh Das. Namun, dia berhasil melarikan diri ketika akan dikirim ke penjara. Untuk membalas perbuatan mereka, Nolan membocorkan pada Inspektur Das lokasi The Bishop menyimpan uang mereka dari hasil penjualan telur tersebut. Rekening Harley pun telah dibekukan dan mereka tidak lagi memiliki uang di rekeningnya. Dan Nolan beranggapan bahwa kini mereka telah impas. Kemudian Nolan menawarkan pekerjaan pada keduanya dengan target yang lebih besar. Jika menolak, maka Inspektur Das akan menangkapnya karena Nolan telah memberikan informasi lokasi mereka pada Das. Di scene terakhir diperlihatkan Inspektur Das yang tiba di lokasi tersebut dan hanya mendapati sebuah kapal pesiar yang kosong. Kemudian dia memberikan segel red notice pada ketiganya sebagai orang yang paling dicari di dunia, dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film laga komedi asal Amerika Red Notice. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.